Tanaman bonsai dikenal sebagai tanaman hias yang unik, yang sudah masyhur dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dan Cianjur ternyata memiliki tanaman bonsai yang khas. Hal tersebut mengundang perhatian akademisi Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi untuk turut peduli menjaga dan melestarikannya dari sisi legal formal. Seperti apa perannya? Kita simak perbincangan berikut ini. Tanaman bonsai yang memiliki ciri khas unik dan nyentrik. Karena keunikannya pula, tak sedikit para penggemar bonsai tanah air mengikut sertakan tanaman kesayangannya ini pada festival dan kontes bonsai baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Kali ini Abah Ruskawan pemerhati budaya akan mengupas tuntas ngobrol bareng pelaku tanaman bonsai, Abah Engkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura, sunun. Saya Abah Ruskawan. Alhamdulillah sore ini saya bisa ketemu dengan pebonsai Cianjur yang sudah berkiprah di dunia nasional dan internasional. Wilujeng Sonten, selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ramang keluarga. Alhamdulillah berkah Pak. Bare Abah Ruskawan, alhamdulillah sore ini kita ketemu dengan sosok penggiat bonsai yang sudah terkenal di nasional juga di dunia internasional, Pak Engkan, dan lebih sering beliau menggunakan laken. Maka kalau saya sapa dengan Pak Engkan, Pak Haji Engkan laken kayaknya tidak terlampau salah. Pak Engkan, mohon maaf saya ingin mencoba sekilas, kira-kira dari mulai tahun berapa Pak Engkan berkiprah di dunia bonsai ini? Alhamdulillah Pak, saya berkiprah bonsai mulai dari tahun 87. Ya. Dan guru pertama Pak Engkan? Guru pertama yang saya jalani orang Jepang ya, tahun 91 yang waktu pameran Aspak di Bali. Saya dikasih wejangan dari dia dari awal sampai Z. Alhamdulillah saya jalani, diteliti, dinikmati dan diresapi, terus dijalani, dipraktekkan dengan seutuhnya gitu, tergantung dia. Paling tidak Pak Engkan berbicara di seputar bonsai, kalau saya mungkin boleh mengkonklusi, Pak Engkan sudah bisa merasakan nikmatnya jadi pengusaha bonsai. Alhamdulillah. Walaupun mungkin orang-orang yang ada di Cianjur, di Jawa Barat, di nasional tidak terlampau tahu bagaimana Pak Engkan menjalani sebagai penggiat tanaman bonsai itu sendiri. Pak Engkan, kalau saya boleh juga minta sekilas fluktuatif maju mundurnya berkiprah di dunia bonsai ini. Nah, maju mundurnya tergantung kita Pak, sama aja. Yang terutama kita itu harus menikmati dulu, keduanya harus lihat ada bonsai, kehidupannya bonsai supaya sehat gitu. Ya, keduanya ya kita harus dinikmati, terus diresapi, diteliti gitu. Yang terutamanya kita kalau jual beli itu ya tergantung keadaan pohon Pak. Kalau ada pohonnya yang bagus, kita bikin yang bagus, insya Allah bakal, kalau gitu ya bisa berhasil lah gitu. Jadi tergantung kita. Bagaimana Pak Engkan juga membina hubungan, karena di Warholic itu makhluk, bagaimana Pak Engkan berhubungan dengan bonsai-bonsai yang ada, mungkin dianggap layaknya selaku putra-putranya Pak Engkan gitu ya? Iya harus sepertinya gitu ya. Dalam istilahnya. Termasuk juga Pak Engkan yang ingin saya juga gali sekilas. Kebetulan hari ini saya selaku pemerhati budaya juga membawa dua narasumber dalam rangka memicu kalau dalam bahasa Sunda nginungka waktu ngau pakai zaman. Sehingga untuk memudahkan ke depan Pak Engkan dengan reng-rengan membuat database tentang bonsai yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Pak Engkan. Dari mulai jenis dan lain-lain, termasuk juga mudah-mudahan beraya Abah Ruskawan, karena berbicara tentang bonsai tidak akan bisa luput dari dua hal. Pertama, tidak akan luput dari nama Pak Haji Engkan,
karena beliau itu yang meramaikan bonsai di Indonesia. Terus yang kedua juga tidak luput dari Cianjur ataupun Cipanas tidak luput dari Pasekon. Yang jelas bahwa cikal bakal bonsai di Indonesia itu tidak luput dari Pasekon dan Cipanas. Dan ada hari ini juga kami membawa narasumber dalam rangka tadi membantu untuk mempublish ada hak intelektual, di mana ada 7 hak intelektual, termasuk mungkin varietas bonsai yang khas Cianjur. Seperti yang tadi Pak Angkan bilang bahwa ada humus batu, itu tidak akan ada yang komplain bahwa berasalnya dari Cianjur. Ada juga tanaman kibanen, itu juga khas Cianjur. Ada juga yang namanya kupalandak, yang lebih sering disebut dengan anggur Brazil, itu juga dari Cianjur. Termasuk ada juga tauci juga itu khas Cianjur. Mudah-mudahan nanti itu bisa dibawa ke ranah internasional juga nasional, bisa ke jurnal juga ke Scopus. Termasuk juga ke depan, karena sampai hari ini belum ada buku yang membuat historis tentang cikal bakal lahirnya bonsai di Indonesia, itu tidak luput dari nama Cianjur, Pasekon, juga tidak akan luput dari nama beliau Pak Haji Engkan yang meramaikan perbonsaian di Indonesia, bil khususnya di Jawa Barat dan Cianjur. Pak Engkan juga tahu bahwa di Jawa Timur ada sosok seperti Pak Arpai, di Jawa Tengah ada sosok Pak Haji Sarno. Alhamdulillah, saya baru kawan di Jawa Barat kita bakal ketemu dengan sosok Pak Haji Engkan. Pak Haji Engkan, harapan Pak Haji Engkan bagi para pelanjut, generasi yang melanjutkan Pak Engkan, putra-putra Pak Engkan. Tadi bicara ada 7 putra yang baru hobi bonsai, karena mungkin belum begitu bisa merasakan nikmatnya dari bonsai. Mudah-mudahan saja bisa melanjutkan. Amin. Termasuk tadi kita juga sekilas ngobrol bahwa mudah-mudahan ke depan, bahwa karena saat ini eranya era IT, Pak Engkan nanti bisa bikin Facebook, Instagram, TV channel, termasuk database tentang perbonsaian. Kira-kira harapan terakhir Pak Engkan buat putra-putra Pak Engkan, juga buat masyarakat yang mau menggeluti bidang bonsai, kira-kira apa nasihat dari Pak Engkan? Nasihat yang dari saya kesatu, ketekunan ya. Keduanya ya harus gimana ya, bekal dari saya itu cuma 3 Pak. 3. 1, gunakan tenaga selagi gede. Yang kedua, gunakan pikiran selagi normal. Ketiga, gunakan modalnya jujur dan benar, Pak. Cuma 3, Pak. Para Barus kawan, ada bahasa yang sangat filosofis nih, pewarisan nilai-nilai dari sosok Pak Haji Engkan. Yang pertama, modalnya itu gunakan tenaga pada saat kita selagi gede. Yang kedua, gunakan pikiran selagi normal. Soal kalau sudah normal bisa ya. Yang ketiganya, jujur dan benar, Pak. Dan warnai tingkah lakunya, tata titinya dengan jujur dan benar. Alhamdulillah. Tapi harus sinkron 3-3-nya, Pak. Jangan meleset. Harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah itu nggak bakalan berhasil, Pak. Kalau bahasa Sunda buhunnya, lamun ajak pasti wowog, tegal leader pasti nanya. Gitu. Baraya Barus kawan, alhamdulillah sore ini saya sudah ketemu dengan Pak Haji Engkan. Hatur nuhun Pak Haji, terima kasih. Semoga Pak Haji panjang umur, jauh balai para rezeki, selalu dalam lindungan inayah. Amin. Baraya, itu mungkin yang bisa disampaikan kita ini kan sore ini. Mudah-mudahan saja kegiatan ini bukan yang pertama dan terakhir, kita bisa berlanjut di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Nuhun Pak Haji. Allah. Akademisi, peneliti, dan konsultan hukum Sekolah Tinggi Hukum STH Pasundan Sukabumi memainkan perannya dalam upaya melestarikan dan perlindungan hukum akan keberadaan tanaman bernilai jual tinggi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 November 2023, kami dari STH Pasundan Sukabumi mengadakan salah satu implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan pada hari ini kami sedang bersama dengan komunitas pecinta tanaman bonsai di Kabupaten Cianjur, dan beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa salah satu varietas bonsai tertentu yang dibudidayakan di Cianjur itu menjadi cikal bakal pengembangan tanaman bonsai di seluruh Indonesia. Nah, makanya dari tim STH di sini memberikan semacam penyuluhan hukum, ya, pemberian materi terkait perlindungan atas hak kekayaan intelektual, yang mana salah satu item dari perlindungan hak kekayaan intelektual itu adalah perlindungan terhadap varietas tanaman sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Nah, kami dari tim STH Pasundan Sukabumi insya Allah akan mengadakan kerjasama dengan para komunitas pencinta bonsai di Kabupaten Cianjur. Ya, salah satunya adalah memberikan pemahaman terkait bagaimana pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan varietas tanaman. Kemudian yang selanjutnya kami juga akan memberikan bantuan hukum apabila para komunitas, ya, pecinta bonsai di Kabupaten Cianjur itu memerlukan bantuan hukum. Kemudian dari tim STH Pasundan juga siap untuk memfasilitasi, ya, para komunitas pecinta bonsai agar varietas-varietas tanaman bonsai ini bisa dituangkan dalam suatu literatur, ya, baik dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk buku, sehingga varietas-varietas bonsai yang ada di Kabupaten Cianjur itu lebih bisa dikenal oleh masyarakat luas karena sudah dituangkan dalam bentuk literatur. Mudah-mudahan kedepannya kerjasama antara STH Pasundan Sukabumi dengan para komunitas, ya, pecinta bonsai di Kabupaten Cianjur ini lebih sinergi, ya, lebih dapat memberikan manfaat, terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual terkait perlindungan terhadap jenis-jenis varietas tanaman tertentu. Semoga saja kolaborasi tim legal bersama penggemar bonsai ini akan memberikan proteksi hak cipta dari kemungkinan adanya upaya klaim dari pihak lain. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.